Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sosok ya, salah satu sosok yaitu salah satu anak iblis, yakni namanya Ratu Ainah binti Iblis. Baik, sebenarnya saya hanya memiliki satu referensi ya dari salah satu kitab dari Mesir ya, dan kitab ini menjelaskan tentang beberapa cara untuk menundukkan si Ainah binti Iblis ini. Nah, tapi sebelum kita sebenarnya amalannya tidak akan saya ijazahkan di sini dan saya juga tidak akan menggunakannya karena cukup berbahaya ya ilmu ini ya gitu ya, karena namanya juga balik-balik lagi juga anak iblis. Jadi ini hanya sebagai referensi aja gitu, kita ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata ada yang namanya anak iblis bernama Ainah binti Iblis gitu ya. Nah, oke, saya jelaskan dulu dari kitab yang dikarang oleh Syekh Mahmud Nasor bahwasanya Ratu Ainah binti Iblis itu merupakan khodamnya Raja Fir'aun laknatullahi alaihi, sebagaimana disebutkan dalam kitab kuno yang ditemukan salah satu bala tentara Raja Mesir Arsinoe keempat pada abad ke-48 sampai 47 sebelum Masehi di Makbaroh. Nah, itu Makbaroh itu di mana? Yaitu perkuburan raja-raja di Giza, di jalur Giza. Baru pada abad ke-20 Masehi, isi kitab tersebut yang tadinya bahasa hieroglif dan Aramiyah kita diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Mahmud Nasor. Lalu Ainah binti Iblis ini sebenarnya siapa sih? Ainah binti Iblis ini adalah saudari tertuanya dari Ummu As-Sibyan. Nah, Ummu As-Sibyan ini siapa? Misalnya nanti kita akan bikin videonya ya, mungkin. Ummu As-Sibyan ini sedikit aja pengetahuan tentang Ummu As-Sibyan. Ummu As-Sibyan ini adalah jin yang suka mengambil janin-janinnya orang-orang yang sedang hamil. Jadi kalau misalkan teman-teman nih tahu nih ada orang lagi hamil tiba-tiba janinnya hilang atau tiba-tiba anaknya mati dalam kandungan. Nah, ini ada pengaruh dari Ummu Sibyan namanya. Ummu As-Sibyan ya. Ummu As-Sibyan ini yang suka mengambil janin-janin orang-orang yang sedang hamil muda gitu. Itu dia itu yang suka merampasnya gitu. Nah, Ainah binti Iblis ini adalah saudari tertua dari Ummu As-Sibyan yang mempunyai rupa yang sangat mengerikan. Nah, jadi rupanya mukanya Ainah binti Iblis ini dijelaskan yaitu adalah sehelai rambutnya seperti pelepah korma. Sehelai rambutnya seperti pelepah korma, jeritan suaranya seperti lolongan serigala, matanya merah membara seperti api, dari mulutnya mengeluarkan belalai yang bentuknya seperti gajah, belalai gajah ya. Jadi mulutnya itu seperti belalai gajah. Lalu dari badannya itu keluar asap warna hitam yang itu sangat bau dan tidak enak sekali wanginya. Dan wajahnya itu tidak enak dilihat lah, pokoknya menyeramkan, ada korengnya, agak kehitaman, dan dia itu bentuknya tinggi. Tingginya seperti puncak lembah gunung, tapi gunungnya tidak disebutkan, pokoknya setinggi gunung intinya. Setinggi gunung, dan di lututnya Ainah hanya takut dengan satu asma yang dahulu asma tersebut dibacakan pada malam, maka gelaplah seketika, dan jika dibacakan pada siang maka teranglah seketika.
Oke. Jadi dalam qasam atau asma pemanggil atau penakluk Ainah binti Iblis ini memang ada satu asma yang ini adalah dengan bahasa Suryaniyah ya. Itu adalah sebuah asma yang saya nggak akan sebutkan di sini asmanya ya gitu ya. Itu untuk menaklukkan lah, asma inilah, kata-kata inilah yang menaklukkan si Ainah binti Iblis. Jadi qasam Ainah binti Iblis ini itu dia ada sifatnya memanggil Ainah. Pada waktu kita memanggil Ainah datang, dia akan kita taklukkan lagi dengan asma ini. Ada satu asmanya ada satu nama gitu ya, nama yang sifatnya Ismul Azam untuk menaklukkan si Ainah binti Iblis ini. Nah gitu. Lalu ada juga di sini tata cara memanggilnya. Ya, jadi di sini disarankan oleh Syekh Muhammad Nasr, disarankan bahwasanya setiap orang yang mau memanggil Ainah, setiap orang yang mau menaklukkan Ainah diwajibkan, sangat amat diwajibkan. Yang pertama, dibutuhkan hizab atau benteng yang sangat kuat dalam segi spiritual. Yang kedua, dia benar-benar memahami ilmu hikmah dari segi huruf, dari segi ilmu huruf, dari segi ilmu asma, dari segi ilmu batin, dari segi ilmu lahir, fikih, hadis. Dia harus memahami betul ilmu hikmah, dalam pendalamannya tentang ilmu hikmah harus benar-benar kokoh. Lalu yang ketiga, orang tersebut diwajibkan harus menjaga wudhunya dan makanan dan minumannya dan sholatnya selama mengamalkan atau memanggil Ainah binti Iblis. Lalu juga menjaga hatinya, jangan sampai, di sini kata-katanya jangan sampai terbawa emosi, lalu terbawa rasa sombong, ujub, takabur, riya, dan rasa ambisi. Hilangkan ini dulu semua ya. Nah setelah itu jikalau Anda memiliki kemampuan untuk menaklukkan Ainah binti Iblis dengan persyaratan tadi sudah dipenuhi, maka silahkan. Tetapi tetap disarankan bahwasanya ini adalah iblis ya, tetap balik-balik ini adalah iblis, jadi tipu dayanya sangat kuat. Nah, salah satu cara memanggilnya itu dengan mengasapi kosamnya dengan luban zakar. Jadi memang ada 3 buhur yang memang harus disiapkan ya untuk memanggilnya. Pertama adalah luban zakar, yang kedua ada sandurus, buhur sandurus, yang ketiga adalah ketumbar gitu ya. Nah, ketumbar. Nah, ini memanggilnya ini harus hati-hati. Dari Syekh Muhammad Nasr dikatakan harus berhati-hati karena tetap balik-balik lagi Ratu Ainah binti Iblis ini adalah bangsa iblis yang memang tipu dayanya sangat kuat ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya pada waktu kita memanggilnya pada malam ketiga ya akan muncul pertama kali ciri-cirinya adalah ya akan muncul asap hitam yang sangat pekat dari buhur yang kita bakar. Dari buhur yang kita bakar akan muncul asap hitam yang sangat pekat. Nah, yang kedua adalah lambat laun asap hitam tersebut akan berubah menjadi sosok yang berwarna sinar kuning, bercahaya warna-warna kuning gitu. Jadi seperti ada bayang-bayangan warna kuning gitu ya. Lalu setelah itu dia akan bertasyakul, berubah wujudnya menjadi wanita cantik yang cerita. Nah, itu Ratu Ainah itu kita melihatnya secara zohir ya, secara zohir, bukan secara batin ya. Ingat, ilmu Ainah binti Iblis ini melihatnya secara zohir. Jadi kalau misalkan ada oknum atau ada padepokan yang mengijazahkan amalan ini dan kalian mengamalkannya tidak melihat Ainah secara zohir, secara nyata, berarti ada masalah dalam amalan tersebut. Bisa jadi sanadnya sanadnya terputus, bisa jadi tawasulnya ada yang salah, bisa jadi bahan-bahannya ada yang salah, atau bisa jadi kosakatanya atau kalimat kosamnya itu ada yang salah. Karena di sini di Ainah binti Iblis ini dari kitab yang saya dapatkan itu ada 2. Dia itu memang ada tiga versi kosam, tetapi setiap kosam itu ada rajahannya plus ada kosam yang dibaca. Jadi ada yang ditulis dan ada yang dibaca gitu loh. Gitu ya. Oke, lalu berikutnya dia juga akan berubah menjadi sosok yang berwarna cantik cerita. Dan dia akan bertanya kepada kita, apa yang kau hendaki dari kami. Lalu kita bisa mengatakan kepadanya apa yang kita butuhkan atau kita inginkan, buatlah perjanjian dengan dia. Nah, pada waktu dia minta kita bikin perjanjian dengan dia, dengan Ratu Ainah binti Iblis ini, lalu Ainah binti Iblis ini akan memberikan sebuah persyaratan-persyaratan lah. Kalau memang misalkan teman-teman bisa menjalankannya, silahkan gitu. Tapi kalau tidak, biasanya kita bisa bernegosiasi lagi. Nah, sudah selesai itu ya,
Ainah binti Iblis ini pada waktu menemui kita itu, dia akan mengeluarkan haibah atau wibawa yang sangat besar. Nah, inilah kenapa Syekh Mahmud Nasr menyarankan kita harus memiliki pemahaman ilmu hikmah yang sangat dalam. Yang kedua, memiliki benteng gaib yang sangat kuat. Yang ketiga, kita harus memahami ilmu hadis, fikih, ilmu batin yang sangat dalam gitu. Jadi kalau misalkan orang yang masih ambisi masih kuat, masih gampang emosi, masih cinta dunia, ya masih syahwatnya masih tinggi, tidak disarankan mengamal amalan ini. Masih sangat jauh lah makomnya untuk mengamal amalan ini, karena sangat berbahaya jika Ainah binti Iblis ini muncul di depan kalian dan dia mengeluarkan wibawa yang sangat kuat. Kalian akan tunduk seketika, dan kalian akan mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi bukannya kita yang menegosiasi, malah dia dengan secara kita tidak sadar kita akan terhipnotis, kita akan tunduk dengan dia. Itu bahaya sekali, ya. Lalu, nah pada waktu kita sudah tunduk, kita tidak akan bisa lagi untuk mengingat apa yang harus kita baca gitu. Asma penunduknya kita udah akan ngeblank gitu, karena kita sudah tunduk, sudah takut duluan, takut duluan dengan si Ainah binti Iblis ini gitu. Nah, pada waktu si Ainah mengeluarkan haibah atau wibawa yang sangat besar, sehingga setiap ucapannya itu membuat seseorang tunduk lalu patuh seketika dengannya. Nah, makanya di sini Syekh Mahmud Nasr katakan untuk itulah dibutuhkan hijab atau benteng yang mampu menghilangkan dari segala pengaruh jahat atau ainah. Seperti itu. Nah, hati-hati buat teman-teman, ini tetap, walaupun saya mendapat kitab ini, saya tidak mengamalkannya, saya hanya sebagai referensi dan ilmu pengetahuan saja bahwasanya memang ada Ratu Ainah binti Iblis ini. Dan di sini Syekh Mahmud Nasr menjelaskan bahwasanya ketahuilah wahai orang beriman, saat sang Ratu Iblis tunduk bukan berarti dia akan selamanya tunduk, akan tetapi dia akan terus mencari celah untuk menyesatkan anak Adam, Bani Adam. Maka sesungguhnya amaliyah ini untuk sebuah pengetahuan saja, dan janganlah mengamalkannya sebelum mencapai makomnya, karena sesungguhnya banyak orang alim terjerumus dalam amaliyah ini. Maka jagalah amalan ini agar tidak jatuh ke tangan orang yang jahil gitu. Jadi emang amalan ini tidak saya ijazahkan ya dari kalian, gak akan pernah saya ijazahkan amalan ini hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, dan emang sangat berbahaya. Saya sangat menghargai penulis gitu ya, Syekh Mahmud Nasr, bahwasanya saya tidak akan mengamalkannya, dan memang saya mengakui makom saya belum nyampe tahap itu gitu ya. Oke, buat teman-teman semua, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Ternyata sosok Ratu Ainah itu seperti itu gitu ya, dan hati-hati itu karena di luar sana kan kita tidak bisa tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana pergerakan ilmu-ilmu hikmah atau di luar sana gitu. Hati-hati jika memang ada yang mengijazahkan Ratu Ainah binti Iblis ini, hati-hati jikalau memang teman-teman merasa diri kalian sanggup makomnya sudah sampai gitu, dan kalian ya levelnya sudah sekelas waliullah ya, kalau kalian sanggup ya silahkan. Kalau kalian merasa saya tidak akan tersesat ya silahkan. Tapi kalau misalkan kalian merasa kalian ini masih belum mampu, kalian ini masih kotor, kita ini masih belum apa-apa, belum hebat, amal-amal kita tuh belum ada apa-apanya, ya lebih jangan gitu ya. Karena ya di sini sarankan dikatakan bahwasanya memang banyak ulama-ulama pun, wali-waliullah pun yang terjerumus dengan amalan ini gitu. Saking kuatnya amalan ini. Saya sendiri pun saya tidak berani mengamalkan ilmu ini ya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk memilah-milah ilmu mana yang akan kita amalkan, dan pengetahuan juga tentang Ratu Ainah binti Iblis ya. Jadi ini sekedar pengetahuan buat teman-teman semua. Dan sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, and share video-video kita, dan tonton terus video-video kita yang berikut-berikutnya. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah,
ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih, Mana tuh, Ki? nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya,